Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang lagi heboh pernyataan Ustadz Basalamah mengenai wayang ya. Meskipun ini video lama, tetap heboh pada saat ini karena ya menurut budayawan sangat kontroversial. Kita simak dulu videonya. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku di Indonesia, suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali. Gitu. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa-dosa ketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Tadi ceramah aslinya Ustadz Basalamah ya. Memang ada kata-kata dimusnahkan, cuma konteksnya bagi dalang yang sudah taubatan nasuha dan menganggap itu wayang itu adalah haram, itu wayang-wayang tersebut bisa dimusnahkan, bukan budayanya yang dimusnahkan itu. Tapi ada beberapa video yang menyatakan bahwa Ustadz Basalamah akan memusnahkan wayang sehingga menimbulkan amarah atau para budayawan ini memberikan suatu kecaman terhadap Ustadz Basalamah. Kita lihat videonya. Bahwa wayang haram dan harus dimusnahkan, maka kami para budayawan, seniman dan pemerhati budaya Jawa Timur menyatakan sikap. 1. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 2. Pernyataan tersebut bertentangan dengan penetapan UNESCO bahwa wayang sebagai warisan budaya manusia. 3. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pernyataan tersebut sangat menyinggung para budayawan dan seniman, terutama seniman wayang. Oleh sebab itu, kami mengharap pemerintah bersikap tegas terhadap oknum tersebut. Semangat! Setuju! Wayang lestari! Itu ungkapan dari para budayawan mengenai
isi ceramah dari Ustadz Basalamah yang menyinggung para budayawan di Jawa Timur. Kita lihat juga ada pernyataan dari Buya Yahya yang menjelaskan tentang wayang ini. Kita simak videonya. Wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini kepada sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, juga nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang, termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Nologareng, Petro. Itu adalah sebetulnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu Buddha tentang Bharatayuddha, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana? Kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah Wang zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya. Ini sudah untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi Semar itu orang yang bijak tapi dia nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama. Cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti, diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet. Jadi menjadi tipis, bukan bentuk berjasad. Makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini, bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak Islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Itu salah satu penjelasan dari Buya Yahya mengenai wayang ya. Wayang merupakan media zaman itu untuk menyampaikan atau berdakwah oleh sunan-sunan, termasuk Sunan Kalijaga. Merespon segala bentuk kegaduhan ini, Ustadz Basalamah kemudian memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya atas potongan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jemaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta, dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang. Saya akan coba klarifikasi jawaban kami. Saya coba bagi menjadi 3 bagian, saudaraku seiman dan juga sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang dai muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Dan ini sebuah saran. Potongan yang kedua teman-teman sekalian, pada saat penanya menanyakan bagaimana tobatnya dalang. Jadi pertanyaan ini kami jawab. Ini mirip dengan sebenarnya lingkupnya ya. Kalau ada yang menanyakan bagaimana tobatnya seorang pedagang, seorang guru misalnya, disebutkan profesi. Maka saya sebagai seorang dai muslim menjawab, umumnya kaum muslimin kalau bertaubat, dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat. Dan memang jawabannya taubat nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Potongan yang ketiga teman-teman sekalian sangat berhubungan dengan jawaban saya terhadap potongan yang kedua tadi, yaitu dimusnahkan. Jadi kalau ada orang yang memang taubat, misalnya di sini dia seorang dalang, kalau dia sudah taubat dan dia tidak mau lagi melakukan itu, maka mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan untuk dia secara individu dimusnahkan. Sebatas itu. Saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia, atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah, ya. Atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya, itu hak Anda. Kami sedang ditanya, mohon maaf, lingkup di taklim kami. Namun teman-teman sekalian, klarifikasi ini bukan membenarkan sikap, tapi hanya untuk menjelaskan saja. Dan sebagai seorang muslim yang baik, saya berharap juga saya termasuk salah satu dari muslim itu, kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain,
maka kita ada baiknya meminta maaf. Dan saya pada kesempatan ini, ya Khalid Basalamah, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut. Semoga klarifikasi berikut juga permohonan maaf ini bisa dimaklumi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyatukan kita di atas kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia, insya Allah. Dan saya yakin kita semua sangat mencintai negara kita, dan kita diperintahkan, apalagi sebagai seorang muslim, untuk mencintai negara kita, mencintai persatuan dan kesatuan, dan itu juga yang menyebabkan pejuang-pejuang mayoritasnya yang memerdekakan Indonesia adalah dari kaum muslimin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sobat Kompas tuh cuplikan-cuplikan aslinya ya. Pertama tadi pada saat Ustadz Basalamah memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai wayang, memang aslinya demikian. Jadi pernyataan diharamkan itu tidak ada, cuma yang bersesuaian dengan budaya Islam itu dilanjutkan. Kemudian pernyataan bahwa memusnahkan budaya wayang itu juga tidak, cuma tadi jawabannya bahwa dimusnahkan oleh dalangnya yang apabila menurutnya wayang tersebut sudah tidak sesuai dengan keyakinan Islam, dimusnahkan wayangnya. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Itu kita ambil jalan tengahnya, jangan sampai ini berkembang dan sebagainya. Mungkin potongan-potongan dari sebagian yang sengaja dibikin untuk membuat panas, situasi panas, itu ada sebagian orang yang sengaja membuat hal tersebut. Kita sebagai netizen harus bisa lebih smart, tidak mudah terpancing. Kita lihat semuanya dan kita telusuri kebenarannya semuanya. Saya yakin sobat-sobat semuanya juga bisa mengambil suatu hikmah dari kejadian ini. Mengenai budaya wayang yang dijadikan media dakwah oleh pendakwah zaman dahulu, yang terutama oleh wali Sunan Kalijaga, itu sudah sangat tepat. Indonesia pada saat itu, atau mungkin budaya wayang saat itu sangat booming, sangat masyarakat, sehingga oleh para wali zaman saat itu dipakai untuk memasukkan unsur-unsur keislaman agar cepat menyebar di masyarakat. Seandainya zaman itu sudah ada internet, kemudian YouTube atau 3 dimensi atau metaverse, mungkin cara dakwah wali-wali itu juga akan melalui media-media tersebut. Saya yakin, karena Islam bagaimanapun tetap bisa membaur dengan teknologi, dan saat itu budaya dan teknologi wayang yang memang saat itu ada, saat itu juga para wali itu menggunakan media wayang ini untuk berdakwah. Ini diartikan bahwa bukan berarti wayang itu haram, tidak, tapi bisa dipakai untuk media berdakwah atau bermedia untuk memberikan ilmu, media bersosialisasi secara Islam, itu maksudnya. Itu menurut saya, Sobat Kompas. Kita sebagai netizen yang modern harus lebih smart. Jangan sekedar melihat YouTube kemudian ikut, kemudian larut, terpancing dan sebagainya. Kita telusuri dulu apapun itu ya. Kita coba apakah benar atau apakah ini memang hanya dibuat untuk membuat suatu kondisi, menciptakan suatu kondisi. Kita harus lebih bisa smart, lebih bisa cerdas. Gimana menurut pendapat Sobat Kompas? Silakan tulis komen di bawah. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Salam Kompas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Kopastus.